Maka itu hati-hati dengan gereja yang punya banyak uang, yang bisa menggaji pemain musik hebat, bisa beli sistem yang mahal, alat musik mahal dan sistem yang mahal. Hati-hati. Mari kita buka ayatnya. Matius pasal yang ke-28. Jadi Roh Kudus disaingi oleh uang. Jadi uang pun bisa bekerja sesuai dengan zamannya. Kalau hari-hari ini Indonesia zamannya Bank Senturi, zamannya Gayus Tambunan, nah itu zamannya sudah. Masing-masing ada zamannya. Matius 28 ayat yang ke-11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala sesuatu yang terjadi kepada imam-imam. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan. Lalu memberikan apa? Ayo baca, apa? Nah, ternyata money politik sudah ada sejak zaman dulu. Politik uang sudah ada sejak zaman dulu. Oke, kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, ini kan militer. Kalau ada anak buah berbohong, pecat itu sudah. Ya, wali negeri adalah jenderalnya, ya, komandannya. Kami akan berbicara dengan dia. Jadi imam ini ketua-ketua sinode ini zaman sekarang, saudara, akan berbicara dengan komandanmu sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Keren. Keren, betul, cool gitu ya. Konspirasi. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi tentang Yesus nggak bangkit tapi dicuri mayatnya. Sampai kapan? Sampai sekarang. Dengarkan baik-baik. Saudara baca perjanjian lama. Apa saja yang Papa kita buat, apa saja, ya, mujizat-mujizat khususnya, itu selalu ada akhiran, dan itu ada sampai hari ini. Ngerti maksud saya? Contoh, waktu sumber air Yeriko yang beracun itu, sampai orang hamil minum keguguran, betul nggak? Lalu Elisa atau Elia, saya lupa. Elisa, ngapain? Dia kasih tepung dan garam, sehat sampai hari ini. Dan betul sampai hari ini. Tembok Yeriko nggak dibangun sampai hari ini. Dan banyak lagi yang lain, saya nggak hafal. Sekarang kita pakai ilmu matematika. Kalau garis A, B itu sama dengan C, D, berarti dua garisnya sama atau tidak? Sama. Kalau Roh Kudus bekerja, itu dampaknya ada sampai hari ini. Ternyata kalau uang bekerja pun dampaknya ada sampai hari ini. Berarti Roh Kudus dan uang itu bagaimana? Sama. Ngeri nggak? Jadi gereja itu bukan Roh Kudus. Kekuatan uang. Bangunan mewah. Kursi duduknya enak. Begitu duduk lupa berdiri. Istilahnya karena enak. Sound systemnya enak sekali didengar. Musik itu bisa menyegarkan jiwa. Dan itu hukum alam. Jadi gereja seperti itu nggak perlu doa, nggak perlu Roh Kudus. Asal uang terus saja. Buat bagus semuanya. Orang pasti datang. Ngeri nggak kalau begitu? Maka itu kita harus tahu kekuatan siapa yang kita pakai dalam hidup ini. Karena uang dan Roh Kudus. Maka itu kenapa? Satu-satunya tulisan di seluruh dunia yang mengatakan bagaimana kondisi manusia akhir zaman cuma tulisan Paulus, 2 Timotius 3. Tidak ada buku lain di dunia. Cinta akan uang, orang egois. Kesimpulannya apa kata itu? 2 Timotius 3. I don't care. Dunia berkata, I don't care. Betul nggak? Sekarang orang nggak ngurus urusanmu. Aku nggak peduli. Maka itu ketika gereja datang kepada dunia, I do care. Gereja akan tertarik. Kok aneh zaman segila ini ada orang seperti itu. Maka itu ayo saudara, kita nyatakan Yesus kepada dunia. Di dalam kebenaran. Jelas saudara? 2 hal tadi itu. Jadi beri kesempatan pada Roh Kudus memakai kita. Sesuai dengan generasi kita. Sesuai kebutuhan di tempat kita berada. Beda-beda. Saya di Papua ditunjukkan untuk buat sekolah gratis. Anak-anak yang Papua. Di sini lain lagi ceritanya. Nggak bisa. Harus tahu kebutuhannya apa. Maka itu kata gereja rumah pun jangan disamaratakan. Jangan diseragamkan. Tergantung kebutuhan saat itu di situ sedang butuh apa. Roh Kudus yang paling tahu kebutuhan apa. Terus, ya. Iya, boleh. Jadi begini, hati-hati dengan uang di dalam gereja. Itu saja. Hati-hati dengan uang.
Ingat Anania Safira? Uang bisa membunuh. Dan itu jelas. 4 hari yang lalu salah seorang anak saya namanya Finis Minarto, dan SMS saya kaku. Dan saya sudah ajarkan dalam berapa hari saya khotbah. Dia berkendus gini. Satu-satunya ciptaan manusia. Satu-satunya. Karena manusia bisa ciptakan macam-macam. Satu-satunya ciptaan manusia yang kekuatannya bisa seperti Tuhan dan kejahatannya lebih dari kekejaman setan adalah uang. Betul nggak? Uang itu luar biasa. Kalau kita tempatkan yang benar, dia pun jadi luar biasa. Kalau kita tempatkan yang salah. Jadi saya tidak berkata bahwa di gereja itu nggak ada Roh Kudus. Enggak, saya nggak katakan kalimat itu. Yang saya katakan, di mana gereja punya uang banyak, dia bisa beli macam-macam. Dan itu membuat orang jadi enak tinggal di situ. Memang sakit kuping, saudara. Kalau kita ke gereja kecil cuma pakai gitar senal, nggak stem, gencereng. Ada ini kuping ini kayak apa? Betul nggak? Nah itu beda. Ya. Oke, yang lain? Tujuan tadi ada tujuan akhirnya. Saya lihat walaupun tujuan akhir apa? Gereja ini ya. Ya. Oke. Jadi walaupun zamannya berubah ya. Tapi saya lihat tujuannya tetap satu, sama. betul. Muaranya tetap satu. Ayo kita buka muaranya. 1 Timotius 2:4. Nah, kita nggak boleh lepas dari muara ini. Ya. 1 Timotius 2:4. Ini sejak awal. Ya, sejak manusia belum jatuh dalam dosa. Karena dalam surat 1 Petrus dikatakan, Yesus itu disalib sejak dunia belum jadi. Jadi, Papa tahu kan ada dosa di dunia. Ya, silakan dibaca. 1 Timotius 2:4. Jadi muaranya ke situ. Kita nggak boleh lari kemana-mana. Tolong dibaca. Yang menghendaki ya. supaya semua orang diselamatkan ya. dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, ya sudah. Siapa yang menghendaki itu? Baca ayat 2, ayat 3-nya. Bapa di surga. Menghendaki. Nggak cuma sebagian orang. Berapa orang, saudara? Semua orang. Bukan dikristenkan. Jangan lupa. Tapi diselamatkan. Jadi apapun yang kita buat, larinya mesti ke orang diselamat. Maka itu saya katakan tadi, ukuran gereja bukan jumlah banyak. Karena jumlah banyak, justru saudara, satu-satunya bimas Kristen di Indonesia yang pernah ngomong bahwa Indonesia itu gereja nggak pernah bertumbuh, itu bimas Kristen Jawa Barat. Pak siapa? Ariana Diana? Siapa dulu? Adik, oh sudah meninggal. Oh, aduh, saya sangat baik dengan dia. Ya, dia ngomong kaget waktu itu dalam pertemuan. Gereja itu nggak pernah bertumbuh. Yang bertumbuh cuma jumlah kebaktian. Saya dulu nggak ngerti. Maksudnya apa? Loh, coba lihat sekarang. Izin yang masuk ke saya itu banyak. Tapi angkanya nggak ada. Ya sama aja. Berarti kesimpulannya orang itu cuma pindah. Maka itu ukuran gereja. Dengarkan baik-baik. Ukuran gereja. Menurut 1 Timotius 2:4. Pertumbuhan gereja tidak dihitung dari 2 hal. Ya, lagi salah. Pertumbuhan gereja memang ukurannya kan pertambahan jumlah. Betul. Tapi penambahan jumlah bukan karena 2 hal. 1, ada yang melahirkan anggota jemaat di situ. Jangan dihitung. Ya wajar orang ngawin punya anak. Setuju? Ya sudah, jangan dihitung, bertambah ya, awas. Nah, yang kedua, bukan pindah tempat tinggal lain, Pak. Pindah gereja. Kalau ada orang baru masuk, tapi sudah dari gereja lain, jangan dihitung. Itu mencuri namanya. Yang dihitung adalah orang yang diselamatkan. Berarti dari yang belum Kristen. Itu baru pertumbuhan. Nah, orang bisa datang ke gereja. Ya itu tadi, kalau alat musiknya bagus, sistem bagus, enak dong ke situ. Tenang, nyaman, AC-nya pas lagi, nggak panas, nggak dingin. Enak, terus tidur lagi di situ. Mana nggak bisa tidur? Iya, di gereja tidur, betul. Saudara, ayo kita lihat. Muaranya, ya. Tolong luruskan Pak kepada ini. Ya. Beda antara kristenisasi dan diselamatkan. Oke, pertanyaan bagus. Yang saya lihat itu kebanyakan yang kita lakukan pada kristenisasi seperti jual obat, mau Ayah, buka, ya, ayo percaya Yesus. mau selama ya mau diberkati, terima Yesus. Ya, itu sangat salah. Ingat, saya lupa di 1 Timotius berapa. Paulus berkata gini, memang barang siapa hendak beribadah kepada Yesus harus menderita aniaya. Ada kata itu ya, saya lupa di ayat berapa itu. Nah, kita nggak pernah nunjukkan itu dulu. Jangan berkata jadi Kristen itu enak, kaya, diberkati, salah.